yang kedua, juga di Undang-Undang Polri. Ya. Karena ini akan terus berulang seperti disampaikan Mas Bimantoro tadi ya. Nah yang ketiga, ini challenge betul yang dipertanyakan pimpinan tadi. Sejak kapan dihitung daluarsa? Kalau hitung-hitung daluarsa ada macam-macam teori dan praktik juga. Tapi salah satu yang dipakai di Indonesia ialah konsep TUN. Keputusan pejabat tata usaha negara itu diputuskan misalnya hari ini, tapi yang bersangkutan subjeknya di situ baru tahu 1 tahun kemudian, dia dihitung tahunnya itu sejak dia menerima surat keputusan itu, lalu dia bisa mengambil langkah hukum selama misalnya 90 hari atau berapa hari. Ada batas waktu yang dibuat di situ. Jadi daluarsanya setelah dia atau masanya batas waktu yang diatur itu di saat dia mengetahui. Jadi challenge tadi menarik juga. Kalau kejadian di Amerika tahun 2000 sekian, kita hitung, kita baru nerima tahun 2020 berapa? 14 ya. 16 misalnya itu. Itu challenge ini, kita diskusi ini supaya tidak ada kekosongan hukum dan bagaimana jalan keluarnya. Itu yang pertama. Tetapi yang paling menarik pimpinan, saudara kadip kita ya, dari 6 penjelasan ini yang membuat saya nih terganggu ini rasa kedaulatan kita bernegara nih menurut saya, yaitu nomor 4 dulu. Ternyata Amerika berdasarkan asas resiprositas, APH Amerika Serikat tidak menunjukkan komitmen hubungan baik kepada pemerintah Indonesia dalam hal kerjasama penangkapan dan pemulangan buronan subjek Interpol Red Notice yang diterbitkan oleh SET-NCB Interpol Indonesia yang saat ini terdapat 6 subjek. Jadi kan Anda kira-kira ini balas dendam lah kita ini. Aku minta 6, kau diam-diam saja, kau minta aku 1, tidak juga lah. Kan itu asas saling balas kan. Nah, pertanyaan saya adalah, yang 6 subjek ini siapa Pak? Kasusnya apa? Seberapa penting? Dan kemudian Indonesia atau negara gagal lagi ngejarnya, hanya karena asasnya ini tidak seimbang. Lalu dari pelajaran dari situ, apa jalan keluar yang akan kita pakai? Menarik ini, menurut saya ini. Jadi mungkin dia tidak menyerahkan tadi berkas perkara yang tadi dijelaskan secara teknis, karena kita minta 6. Mungkin ya. Nah, ini menjadi challenge yang disampaikan tadi pimpinan untuk kita dalami. Itu untuk kasus yang Sofyan Iskandar Nugroho. Nah, berkenaan dengan ini, izin pimpinan, saya mendalami kepada lembaga Hubinter kita ini, karena 2 minggu yang lalu saat kita bicara tentang anggaran biaya untuk Polri, kami juga mengangkat soal Polri. Tadi sudah disampaikan Pak Adang, juga Pak Saparudin soal Hubinter kita ini. Kami melihat Hubinter ini penting sekali dan menjadi wajah negara di perbatasan-perbatasan atau kedaulatan negara. Jadi saya setidak-tidaknya bersama sahabat-sahabat semua merasakan Hubinter ini sangat penting untuk kita. Pertanyaannya, apakah ada pikiran Hubinter setelah sekian tahun hanya punya pos atase 11, cukupnya itu? Cukup nggak sebesar ini dunia ini gitu? Bagaimana dengan negara-negara lain? Ya itu ya, yang misalnya bagaimana dengan Korea, Jepang, mungkin Amerika, karena Amerika cukup luas juga, dan mungkin negara-negara lain. Kita ingin mendapatkan poin itu dulu supaya kita dapatkan apa yang mau kita dorong di Hubinter ini. Nah yang kedua, ngomongin perbatasan, nanti nyambung juga ke teman-teman TPPO ya. Kemarin juga kami angkat Pak, saya kebetulan melintasi perbatasan itu. Perbatasan darat terpanjang milik kita adalah Kalimantan dengan Malaysia. 966 km itu. Dan pastilah ribuan pos-pos lintas. Saya tidak menyebut ilegal, saya tidak bilang juga jalur tikus, tapi pos-pos lintas yang berkearifan lokal. Karena bisa saja satu klan dia, satu suku yang tinggal di sini tapi berbeda negara gitu. Yang saya ceritakan kepada Wakapolri waktu itu adalah pelintasan Aru dan seterusnya di situ Pak. Nah, kemudian kalau pelintasan atau perbatasan terpanjang di laut, nah ini kampung kami nih. Nanti kaitannya juga ke TPPO lah. Sumatera Utara,
Kalau kita mulai dari Aceh terus turun Sumatera Utara sampai Riau, sampai ke Kepri, inilah yang terpanjang perlintasan atau perbatasan kita di laut. Pasti juga dengan Hubinter ini. Nah, ini saya minta digambarkan kira-kira seperti apa ini. Dan SDM kita tadi disampaikan sekitar sekian ribu tadi dan bagian perdamaian. Waktu itu saya tanyakan juga, mohon dijawab juga ini Pak. Apakah teman-teman yang sudah kembali dinas ke Indonesia itu dihargai atau diberi penghargaan ya untuk sekolah, untuk ini dan seterusnya. Jauh-jauh dia di sana gitu. Nah yang kedua, ini kaitannya Hubinter. Karena Anda menjadi negara untuk penegakan hukum. Tentu pertanyaan saya, ada beberapa nama yang menjadi PR kita Pak. Pertama, mohon sampai mana ini perkembangannya. Karena ini heboh sekali sejak tahun 2020, 2023 sampai dan seterusnya, ialah buron terbesar kita, kasus bandar narkoba Freddy Pratama. Ya Pak, ya, berkali-kali Kabareskrim menjelaskan, BNN menjelaskan, dia masih eksis. Terakhir kalau kita baca informasinya, setelah di Thailand, ini diumumkan oleh teman-teman dari Bareskrim waktu itu di Thailand, sekarang informasi terakhir di Myanmar. Nah, apa yang menjadi kendala antara Thailand dan Myanmar dalam konteks hubungan tadi ini kita internasional kita ini? Kalau Myanmar mungkinkah ini, kalau ini penjelasannya karena junta militer, kemudian militer yang melindungi, kita tidak bisa masuk gitu. Nah, kalau itu masalahnya, bagaimana ngatasi itu? Sebaliknya, kita apresiasi Dewi Astuti yang 2 ton bisa ketangkap ketika di Batam itu. Ini sesuatu yang menarik. Mohon penjelasan ini yang Freddy Pratama ini. Ini PR kita udah lama sekali. Kemarin sempat kita deg-deg nih tinggal ngambil gitu. Ternyata tetap nggak dapat. Nah, di mana peran Hubinter untuk ini sehingga ini bisa lepas. Satu lagi, ini yang menghebohkan. Terakhir, sampai-sampai Parlemen Malaysia juga mengangkat soal ini. Yaitu yang sudah ditetapkan tersangka dan dinyatakan DPO saudara RC, ya, Reza Khalid, yang menurut informasi didengar ada di Malaysia. Mendengar juga sudah berkeluarga dengan orang Malaysia. Sampai-sampai Parlemen Malaysia mengangkat ini. Dan kemudian dijawab oleh pemerintahnya, Malaysia sama sekali tidak melindungi Reza Khalid menurut peraturan perundang-undangannya. Pertanyaan berikut, ini terakhir kita dengarkan teman-teman sudah mengeluarkan red notice atau sudah, dan bagaimana posisinya? Karena ini mempertaruhkan wibawa negara. Sudah kadung dinyatakan, berarti kan harus dikejar. Nah, gitu. Ini Malaysia ini sudah disampaikan, nah kita juga mencatat juga mereka sangat serius soal menekan kita soal kasus narkoba. Padahal narkoba paling banyak dari sana gitu. Jadi ini harus, ini namanya kan tadi resiprokal juga ya, saling seimbang dong gitu. Nah jadi seperti apa pandangan teman-teman atau bagaimana kerja Hubinter untuk kasus Reza Khalid ini? Karena kalau sampai ini nggak tertangkap atau tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia, ini wajah negara ini. Saya kira itu poin paling penting untuk teman-teman di Hubinter. Sekarang Ibu, saya membaca